Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih Pak Kris dan staf. Jadi saya kemarin itu baru sini menetapkan Pak besok bisa nggak? Langsung beliau menjawab bisa dan didukung oleh Mas Yuto dan saya, sehingga hari ini bisa berhasil. Tidak lupa Ibu dan Bapak Guru dari SLB di sini dan yang amanah. Saya sudah ke sana 2 kali, meskipun yang pertama berhasil. Oke. Saya tidak bisa mengulangi lagi bahwa fokus pembicaraan kita yang sekarang adalah model terapi tapi menggunakan pergamelan. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Syed tadi bahwa di dalam gamelan Jawa itu interaksi antar satu alat dan alat yang lain itu sangat kuat sekali. Jadi kalau seniman-seniman dulu itu mengatakan bahwa 50% lebih keberhasilan bermain karawitan itu adalah karena interaksi itu. Nah, saya otak-atik untuk memperbaiki perilaku anak autis ya. Itu sudah saya coba di binaan kita dan itu berhasil. Seperti siswanya Bu Nabi itu Wawan, karena dia saking senangnya dengan karawitan, kantornya berkurang jauh. Terus ada lagi anak yang selama 15 tahun itu tidak berani meminta sesuatu kepada orang tuanya. Ketika dia gamelan, Pak aku tukok demung. Terus dia apa? Sebelumnya dia kalau marah itu berhadapan dengan bapaknya mentelungi. Tapi setelah mendengar gamelan, membuka mata kelenengan rasio. Ya, jadi banyak peristiwa-peristiwa itu. Nah, celakanya setelah saya tinggal itu diserahkan kepada seniman yang ajar. Nah, disamakan dengan seniman pada umumnya. Nah, akhirnya guru bina kita itu pada sambatnya, Pak kembali Pak tolong itu juga. Terus akhirnya oke. Terus saya membuat model ini. Mudah-mudahan ini bisa sebagai pedoman nanti Bapak Ibu semua untuk mengembangkan malahan kalau ini jadi dari awalnya. Nah, sebetulnya model itu adalah mengadopsi dari ini model interaksional modern yang dari admin itu. Nah, yang intinya bahwa model itu terdiri dari komponen dasar 3 ini. Ini adalah karakteristik dan perilaku serta didik. Yang kedua proses. Terus kemudian yang ini lulusan. Ya. Ini yang pokoknya. Yang ini yang di lingkung sini adalah pendukungnya. Terus yang di sini adalah super sistemnya. Jadi, nah saya fokus pada yang 3 ini saja, sehingga ada input, ada proses dan ada output. Itu sudah hafal di luar kepala semua. Jadi ada input output. Nah, yang ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di karawitan itu. Nah, saya memang mikirnya dari karawitan autis di binaan kita itu. Saya gatuk-gatuknya dengan teori ini. Akhirnya jadi begini. Nah, ini inputnya itu peserta didik ya. Peserta didik itu dari komponen itu ada kemampuan awal. Kemampuan awal itu apakah anak sudah bisa konsentrasi ya. Kalau belum bisa konsentrasi, mau ngajarin aku juga nggak bisa. Nah, terus ada juga yang sudah bisa konsentrasi, bisa menerima perintah ya. Tapi tabur dulu ngajar, itu kalau belum punya perintah kan nggak bisa. Dan ada lagi satu yang
itu sudah mempunyai pengalaman musik cukup banyak, sehingga itu yang ideal. Yang ideal itu begitu. Jadi kalau anak dengan ciri-ciri itu, maka di latih gamelan dia akan cepat. Nah, kemudian yang kedua adalah motivasi belajar. Seperti saya sampaikan tadi, Wawan itu rino ini gamelan dari pikirannya. Soalnya kalau di tempatnya Pak Yasin kan menghidup Pak Yasin, itu katanya malam itu ngembang-ngembang itu terus. Jadi setiap saat itu lalu dengan gamelan. Nah, anak yang begitu itu efeknya besar, efek perilakunya, perubahan perilakunya besar. Terus kemudian dia juga kalau ada gamelan semangat sekali, ya, sehingga mudah dia untuk belajar gamelan. Nah, yang ketiga itu kepedulian orang tua. Nah, kepedulian orang tua itu adalah bagaimana dia mengantarkan dan seterusnya itu, ya. Soalnya anak autis kan belum bisa pergi sendiri kalau di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri sudah ada yang sudah dibuatkan fasilitasnya. Nah, itu ada yang namanya Iko itu dengan gamelan senang sekali, tapi ayahnya itu enggak begitu peduli dengan itu, sehingga kalau latihan kadang-kadang tidak datang dan seterusnya. Nah, itu dari sisi inputnya. Terus kemudian dari sisi proses terapinya itu ada bahan yang disampaikan itu adalah bahan yang sesuai dengan anak. Bahan yang di sini adalah gendingnya. Maka gending yang saya sampaikan itu adalah gending lancaran. Gending lancaran itu kan sudah bisa memainkan gending lancarannya atau satu perahu itu lancaran semua. Artinya kalau sudah sampai gending itu kan sudah cukup bagi anak. Bahkan kalau di binaan kita itu kadang-kadang yang minta gending itu gurunya, semangat gurunya. Nah, itu. Saya kelinci itu kan sebetulnya belum familiar dengan itu. Nah, kemudian dari media seperti digambar tadi, medianya itu tidak berbentuk ukir-ukiran itu. Anak nggak tahu ukir-ukiran itu apa. Nah, terus saya buat ini. Ketika pertama kali saya bawa ke sana, anak-anak itu, ayo apa ya gitu. Sehingga anak itu tertarik dengan gamelan itu. Nah, sehingga dia juga memancing komunikasinya. Anak autis komunikasinya kuat, bertambah. Terus kemudian dari segi terapis, dari segi terapis ini ternyata kalau secara umum mesti sudah menguasai, ya. Karena yang ikut gamelan itu mesti diprot oleh gurunya. Nah, tapi permasalahannya jangan membuat kecewa dengan anak. Ada satu kasus di bina kita, ketika ini saya buatkan penyajian seperti karaoke gantian gitu lah. Setelah yang bagian gong itu gilirannya ditinggal. Ditinggal itu sangat marah, tapi meskipun anaknya dia marah sekali. Besoknya itu nggak mau latihan, gitu. Meskipun anaknya itu belum bicaranya angel. Jadi kalau nembang itu Islam sampai ada nadanya sekali, tapi dia ternyata ekspresinya suka musik dan itu ingin tampil sekali gitu ya, itu sehingga jangan sekali-kali membuat anak itu kecewa dengan itu ya. Terus yang terakhir ini metode itu adalah ini. Saya menggunakan cara yang mudah, pakai hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas ini
pas hitungan ke-8 ini gong. Nah terus kemudian kenongnya di mana? Di hitungan ke-1, 2, nah, terus kemudian 5, 6, 7, 8, terus dan seterusnya, sehingga anak itu belum tidak usah memikirkan tabuhan yang lain. Ya, kalau kan jarang menunggu tabuhan yang lain ini sampai mana nggak tahu, tapi dengan hitungan dia nanti kenong pada hitungan ini, tombol pada hitungan ini, kenong kos dengan hitungan ini ternyata lebih mudah, ya. Lebih mudah, sehingga anak yang kumpul itu cuma hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu aja. Kasarannya dengan tidur pun bisa. Nah, tapi itu sangat berhasil, sehingga anak-anak yang belum mengenal angka itu bisa ditaruh di situ. Nah, terus kemudian, nah ini dari hasil terapinya. Ini saya mengambil dari teori intervensi musik, efek dari intervensi musik, terus kemudian saya cocokkan dengan kegiatan gamelan itu ternyata ada perubahan interaksi sosial seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa anak itu makin bertambah, ayo di sana mau lihat gamelan dan seterusnya itu, terus kemudian saya latihan dan seterusnya itu. Nah, terus kemudian komunikasi juga begitu, komunikasi juga selalu bertambah karena materi yang disampaikan itu moga ya. Mau gimana moga biar nggak bu boleh. Nah ini Bu Anis ini yang dulu bersama Bu Anis saya membuat grup gamelan. Jadi beliau ini kalau suruh cerita tentang dampak perilakunya sangat fasih sekali ya. Jadi komunikasinya itu bertambah. Kemudian perilaku yang tadi, perilaku ternyata angka itu seperti orang Jawa, menjadi orang Jawa yang urusan ayu tangan netean pokoknya gamelan dan seterusnya ya. Terus kemudian emosi sosial, ini emosi sosial itu, nah anak itu yang dimaksud emosi sosial itu kerjasama di dalam kelompok itu. Dan jadi anak itu bisa memahami peraturan di dalam karalitan. Karena apa? Ketika itu tahun berapa itu siaran di Jogja TV itu? Tahun berapa ya di Jogja TV? 2014 itu. Sekarang anak autis siaran Jogja TV, siaran 1,5 jam, tidak bergerak, padahal di sana ada talk show-nya segala. Nah, ini ada apa ini? Jadi interaksi emosi sosialnya bisa meningkat. Kemudian suasana hati itu saya dulu pertama bersama Bu Anis ada perubahan apa Bu di kelas anak-anak bermain gamelan itu. Pak sekarang konsentrasinya meningkat gitu. Yang biasanya 3 menit menjadi 5 menit ya itu. Nah, akhirnya itulah yang menjadi modelnya begitu. Nah, ini saya kira tidak saya bahas karena sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, terus sekarang ini model saya tadi saya diuji dengan media ini gamelan sudah ada ya. Jadi gamelan ini adalah tidak gamelan seperti pada umumnya ya. Ini dibuat karena anak-anak yang ikut di kegiatan itu mayoritas anak usia SMP. Anak usia SMP itu mainannya sudah mempunyai karakter khusus. Naik mobil ya mobil perang ya. Tank itu sudah katanya begitu menurut teori. Nah, karena itu dibuat yang ini. Nah, demungnya ya, anak
Terus kemudian ini salon baru. Ini alat ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini sudah bisa wis rame. Ini bahkan sering pentas kemana-mana, berpentas kemana-mana. Hari ulang tahun Natalis UMJ, UI, macam-macam, sampai diundang BI Yogyakarta itu undang ini untuk pentas di sana dalam rangka ulang tahun atau apa itu. Nah, dengan demikian maka saya menemukan model yang satu adalah model terapi tingkat dasar, yaitu anak yang kemampuan untuk bermain itu rendah, ya. Ini terapinya khusus untuk individu. Artinya begini, kalau untuk tempo aja belum bisa, maka ini harus diolah dulu. Nah, caranya seperti tadi, memukul satu nada, tapi namanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi kita itu mudah, tapi bagi anak autis, kemarin saya di Solo itu pusing, Pak. Jadi temponya itu sudah agak kalah gitu. Nah, oleh karena itu maka untuk model yang tingkat dasar ini satu nada ajak gitu aja. Nah, terus kemudian metode pengajarannya individu. Nah, ini pada penelitian ini saya akan mencoba membuat rekaman hitungan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian yang kenal nanti sambil mendengarkan rekaman itu nabung ke nomornya ini. Nah, begitu juga yang lain. Jadi nggak tahu berhasil atau enggak. Terus kemudian gendingnya dan saran yang tadi ya. Tujuan akhirnya adalah bisa bekerja sama sederhana. Yang tadi, temponya sama. Terus kemudian ini saya perlihatkan biar ini kira-kira proses mengulangi. Nah, ini kita nyetel latihan dulu. Jadi ini tahun 2009. Nah, ini lagu aja enggak, temponya enggak sama loh. Nah ini itu akhirnya dipegang Bu Anis itu ya, supaya temponya gitu. Nah, itu kalau ada drumnya kan lebih enak daripada angka satu row aja. Nanti mohon masukannya di sini. Saya itu nggak tahu. Nggak tahu itu maksudnya begini. Kenapa ini bisa proses ini ternyata membutuhkan waktu cukup lama. Nah, terus kemudian setelah itu maka itu kalau melodinya diganti, polanya sama ya. Ini metode yang lanjut. Itu menggunakan pola tabuhan yang sama, hanya saja nah ini tidak hanya ro tapi nempi nemo ro nemo. Nah, jadi yang harus kerja keras itu adalah yang bagian balungan itu ya. Sehingga yang lain itu sudah bisa menggunakan pola yang tadi. Nah, ini saya sebut terapi lanjutan karena
setelah temponya bisa ajak, maka dia baru masuk ke antara ini. Contohnya ini. Ya, ini ya, saya sudah bergerak di sana sambil temponya aja. Ya. Nah, ini mulai ada tekannya. Nah, itu sudah ada vokalnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini. Ini kan sudah tidak mainnya anak autis kan ya. Kalau kita dengar itu sudah bukan anak autis lagi. Nah, ini pernah di FIJ tahun 2014 ya itu ya. Nah, bahkan itu karena panitianya terkagum-kagum pada grup ini, besok pentas lagi gitu. Akhirnya disuruh pentas lagi. Nah, ternyata itu tidak semua sekolah autis itu apa siswanya begitu. Nah, itu yang terberat. Yang pegang kuping itu karena kalau dia dengar itu bising. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, itu sebenarnya yang inti dari FGD ini. Saya mau masukkan apakah komponen-komponennya itu sudah bagus, apakah model yang saya tawarkan tadi bisa diterima, atau monggo silakan dibenahi, dikritik, dibetulkan ya. Saya pikir itu monggo Pak Asep.